Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Grenda Agriansyah, perwakilan dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul definisi, ciri, unsur, dan cara menulis wacana. Yang pertama adalah definisi wacana. Wacana berasal dari bahasa Sanskerta wa yang artinya berkata atau berucap. Kata tersebut diubah menjadi wacana. Kata ana pada kata airan di belakang merupakan bentuk suflik yang mempunyai makna membedakan. Dengan begitu, kata wacana memiliki makna perkataan atau tuturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wacana merupakan kelas kata benda yang berarti yang pertama komunikasi verbal, yang kedua keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, yang ketiga satuan bahasa yang lengkap realistis dalam bentuk karangan, buku, dan pidato. Secara ringkas, teori wacana adalah menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan. Kalimat dapat terungkap bukan hanya karena terbentuk dari motivasi atau kepentingan subjektif tertentu. Adapun ciri-cirinya, yaitu yang pertama mengikuti hubungan sebab akibat, tempat, waktu, atau keutamaan dan sebagainya. Hubungan ini penting untuk menjaga kohesi dan koherensi teks. Contohnya, hujan deras yang turun sejak pagi menyebabkan banjir di beberapa wilayah kota. Yang kedua, memiliki andaian dan inferensi. Andaian adalah informasi tersurat yang langsung disebutkan dalam teks, sementara inferensi adalah kesimpulan atau makna tersirat yang diharapkan dapat dipahami pembaca atau pendengar. Contoh, Siti membawa payung saat keluar rumah. Andaiannya Siti membawa payung, inferensi mungkin akan turun hujan. Yang ketiga, maklumat pertama adalah andaian, maklumat kedua disebut inferensi. Dalam wacana, informasi pertama yang disebut andaian menjadi dasar untuk memahami atau menyimpulkan informasi berikutnya, yaitu inferensinya. Contohnya, lampu lalu lintas menyala merah, para pengendara berhenti. Andaiannya itu lampu merah menyala, inferensinya pengendara tahu harus berhenti. Yang terakhir, ciri-cirinya yaitu setiap kata membawa maklumat baru yang ada dalam kata sebelumnya. Teks ini berkembang dengan memberikan informasi baru yang tetap terhubung dengan informasi sebelumnya sehingga tidak ada bagian yang terputus. Contohnya, sungai meluap akibat hujan deras. Akibatnya, banyak warga yang rumahnya terendam harus mengungsi ke tempat yang aman. Informasi baru di setiap kalimat harus saling tetap berkaitan. Adapun unsur-unsur dari teks wacana tersebut, yang pertama ada bahasa internal dan bahasa eksternal yang akan dijelaskan oleh Nabila dan Rifat. Unsur-unsur pembentukan wacana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bahasa internal, yang kedua ada bahasa eksternal. Yang pertama, unsur bahasa internal dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah topik. Topik berasal dari bahasa Yunani yang berarti topoi. Pengertian lain dari topik adalah pokok karangan. Yang kedua ada tema. Tema berasal dari bahasa Yunani yang berarti titenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan yang mengarah pada pokok pikiran dasar cerita. Yang ketiga ada kalimat, sebagai dasar untuk menyampaikan informasi atau ide dalam wacana, dalam membentuk struktur dan kelancaran suatu wacana. Yang keempat ada judul. Judul memiliki cakupan yang lebih kecil dari topik dan tema. Judul merupakan rangkaian kata-kata. Yang terakhir ada kata. Kata dalam pembentukan wacana berperan penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur. Unsur bahasa eksternal dalam wacana yaitu yang pertama audiens. Audiens menerima wacana mempengaruhi penyampaian pesan. Yang kedua norma dan kebiasaan bahasa. Berlaku dalam masyarakat dengan mencakup aturan atau konvensi berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, saluran komunikasi. Wacana dapat disampaikan dalam saluran komunikasi apapun seperti secara lisan, tulisan, terus media sosial, radio, televisi, dan sebagainya. Konteks situasional.
di mana nantinya sebuah wawancara disampaikan, wacana juga dipengaruhi kondisi bagaimana kondisi percakapan ini berlangsung. Untuk menulis sebuah wacana, kita diperlukan untuk mempersiapkan dulu apa isi dan tujuan dari wacana yang akan kita bahas. Setelah itu, kita akan mulai menyusun wacana. Dimulai dari pembuka, isi, lalu penutup. Setelah itu, kita bisa menyajikan wacana tersebut ke dalam bentuk format yang diinginkan. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.